Lembaga Pemasyarakatan atau LP Kelas 2 Loksemawe saat ini mengalami overkapasitas, di mana untuk saat ini warga binaan berjumlah sebanyak 628 orang. Sedangkan kapasitas untuk LP tersebut hanya untuk 150 warga binaan. Akibat kondisi tersebut, maka selama ini para narapidana harus tidur berdesakan. Bahkan ada juga yang harus tidur bergantian, serta ada yang harus tidur di lorong barat. Izin dosen menyesuaikan, izin Taruna Madya Latif Nur Fauzan, izin memberikan pendapat tentang video YouTube tentang overkapasitas yang ada di dalam lapas. Overkapasitas yang ada di dalam lapas itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan mengalami kepenuhan oleh tahanan maupun warga binaan. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas yaitu lembaga pemasyarakatan Loksemawe, di mana kapasitas dari lembaga pemasyarakatan Loksemawe itu sendiri hanya berjumlah 150 warga binaan. Tetapi pada keadaan saat ini dihuni oleh 628 warga binaan, sehingga menyebabkan warga binaan tersebut sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk tidur saja warga binaan harus saling bergantian agar dapat tidur dengan kondisi yang sangat minim. Selain itu, banyak juga warga binaan yang tidur di dalam lorong-lorong ataupun di kolong dari tempat tidur. Menurut pendapat saya, hal tersebut sangatlah disayangkan karena kebutuhan tidur dari manusia itu sendiri adalah hal yang wajib. Tetapi pada keadaan di lembaga pemasyarakatan Loksemawe, tidur merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Izin Taruna Madya Nugrahanto Rahmawan izin menambahkan pendapat dari rekan Latif Nur Fauzan terkait overkapasitas di lapas. Dalam hal ini kami berdiskusi terkait overkapasitas guna mencari saran yang dianggap baik untuk menanggulangi overkapasitas di lapas. Untuk saran yang pertama yaitu terkait restorasi justice, yaitu upaya penyelesaian yang terdiri dari para pelaku, para korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari jalan tengah atau mencari keadilan untuk bermediasi bersama guna mencari penyelesaian masalah tersebut, bukan untuk pembalasan. Yang kedua terkait kesadaran dari para penegak hukum itu sendiri. Menurut kami, jika ada penjahat yang dalam artian para pelaku tindak pidana yang terpaksa melakukan tindak pidana yang ringan atau kecil seperti mencuri ubi ataupun desakan ekonomi lainnya, lebih baik untuk dibantu bukan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan rehabilitasi. Dikarenakan dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan, banyak lapas atau rutan yang ada di Indonesia itu banyak warga binaannya yang berasal dari tindak pidana narkotika. Oleh karena itu lebih baik dimaksimalkan untuk rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu penerapan tindak pidana alternatif seperti kerja sosial yang berguna bagi masyarakat, karena kerja sosial bagi negara-negara maju dianggap efektif untuk mengurangi atau menanggulangi overkapasitas di lapas. Terima kasih. Diberitakan sebelumnya sejumlah mantan napi di lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta mendapatkan perlakuan tak manusiawi oleh oknum petugas lapas. Tak hanya dipukuli, mereka juga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Mantan napi bernama Vincent mengatakan ia dipukul, disabet menggunakan selang hingga alat vital sapi. Tak hanya itu, ia juga mengalami pelecehan seksual. Dikutip dari Kompas.tv Selasa 2 November 2021, selain Vincent, napi lain berinisial YE juga membagikan ceritanya. YE bercerita pernah diminta untuk tes urin dan hasil tes menunjukkan negatif mengonsumsi narkotika. Namun ia malah disuruh meminum urin tersebut oleh oknum petugas. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa sejumlah mantan narapidana di lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta mengaku menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas selama berada di dalam pemasyarakatan.
Kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan, sebutan menggunakan selang dan alat vital sapi. Selain itu, mereka juga mengalami pelecehan seksual dengan disuruh telanjang hingga dipaksa melakukan aktivitas seksual menggunakan buah mentimun yang dibuang bijinya dan diisi sambal. Penganiayaan dilakukan lantaran ketahuan memiliki ponsel. Napi tersebut dimasukkan ke sel kering dan dipukuli oleh sejumlah petugas lapas atau sipir. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa lebih ditingkatkannya lagi psikobilitas seorang petugas agar dapat membimbing warga binaannya menjadi lebih baik lagi. Izin dosen menyesuaikan. Izin ternama dia Zaini Awalidin SD 431. Izin menjelaskan dan menanggapi tentang video yang terjadi di Lapas Narkotika Yogyakarta. Video tersebut berisi tentang para narapidana yang mengalami penganiayaan, tindak kekerasan, dan tindak pelecehan seksual oleh para oknum petugas lapas yang ada di Lapas Narkotika Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut sangat disayangkan sekali karena hal itu sangat melanggar HAM dan mencederai hak-hak para narapidana yang seharusnya para narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan oleh para petugas lapas agar dapat kembali ke lingkungan masyarakatnya. Hal ini malah berkebalikan yang sangat dapat mencederai hak-hak para narapidana tersebut. Terima kasih.